Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Baik, kali ini saya akan berbagi tentang kapan dan bagaimana cara daftar PPK tahun 2022. Dasar suratnya adalah dari Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, nomor 0248-B2-JT0003-2022, tanggal 4 Februari 2022, perihal pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022. Ya, untuk PPG ini bagi guru adalah merupakan suatu program yang harus diikuti ya, agar pemerintah sendiri ingin menghasilkan guru-guru yang profesional. Selain itu juga pemerintah memberikan tambahan kesejahteraan, yaitu sebesar 1 gaji pokok. Jika memang dia PNS, berarti tinggal mengikuti gaji pokoknya. Ya, poin dari surat tersebut tentang pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 adalah sebagai berikut. Data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data pokok pendidikan atau Dapodik pertanggal 30 Januari 2022. Yang kedua, calon peserta terdiri dari 2 kategori, yaitu yang pertama, guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Yang kedua, guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Artinya berdasarkan surat ini TMT dari, misalkan ada guru yang mengajarnya TMT-nya lebih dari atau di atas 1 Januari 2019, artinya belum bisa mengikuti. Kemudian yang ketiga, peserta program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat sehingga dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Kemungkinan dari peserta PLPG dulu adalah namanya PLPG, kemungkinan ada yang belum lulus sehingga tahun ini berhak mengikuti PPG. Keempat, calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman http://ppk.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Dipastikan teman-teman semua, guru dan semuanya, jangan lupa nomor akun dan nomor passwordnya ya untuk bisa login ke SIM PKB. Kemudian yang kelima, verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Jadi harus linear. Kemudian persyaratan dan tata cara pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang A, persyaratan seleksi administrasi. Yang pertama ada persyaratan peserta. Pertama, guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Yang kedua atau yang B, terdaftar pada Dapodik ya. Yang C, yang ketiga, memiliki NUPTK. D, telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. E, memiliki kualifikasi atau ijazah minimal S1 atau D4 yang linear dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. F, aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. G, berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Yang H adalah sehat jasmani dan rohani. I, bebas narkotika, psikotropika dan zat aktif lainnya. Dan C, berkelakuan baik. Kemudian persyaratan administrasi di antaranya adalah hasil pindai atau scan ijazah S1 asli atau fotokopi yang
dilegalisir oleh perguruan tinggi. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. B. Hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama sebagai guru asli ataupun fotokopi yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota. C. Hasil pindai scan SK kenaikan pangkat terakhir B. Guru PNS asli ataupun fotokopi yang dilegalisir atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir yaitu 2020-2021 dan 2021-2022. Bagi guru non PNS asli atau fotokopi juga dilegalisir. SK tersebut dilegalisasi bisa oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten. Jika memang yayasan maka dilegalisasi oleh ketua yayasan. Kemudian yang D, hasil pindai scan atau SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir ya, 2020-2021 dan tahun 2021-2022 asli maupun fotokopi yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Kemudian yang E adalah hasil pindai scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materi 10.000. Untuk formatnya nanti saya lampirkan di bagian akhir ya. Kemudian tata cara pendaftaran. Yang pertama, buka aplikasi pendaftaran melalui http pendaftaran.ppk.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Jangan lupa akun dan passwordnya ya. Yang kedua, guru membuka situs tersebut kemudian melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Guru juga mengunggah atau mengupload hasil pindai baik scan ijazah atau tadi pada lampiran yang sudah disyaratkan di atas. Bagi guru yang terkendala dengan akses internet atau pendaftaran dapat dibantu oleh yang lain, bisa kepala sekolah ataupun dinas terkait. Kemudian yang ketiga, guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPK. Ketentuan penetapan program studi PPK adalah linear dengan program studi jurusan. Artinya, misalkan kita adalah guru kelas, guru SD ya, guru kelas, maka ijazahnya S1-nya adalah guru kelas PGSD, jurusannya adalah PGSD. Jangan sampai jurusan atau S1-nya ijazahnya berbeda, maka artinya tidak linear, maka tidak bisa. Kemudian yang keempat, guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi ya. Tadi sesuai dengan ijazah S1 ya. Jadi harus linear. 5. Kemudian LPMP nanti akan melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan, diantaranya yaitu linearitas ya. Sekali lagi linearitas sangat ditekankan di sini. Kemudian hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 kategori sebagai berikut. A. Berkasnya disetujui jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPK yang dipilih linear. Akan setelah mendaftar maka setelah diverifikasi akan muncul keterangan disetujui ya. Kemudian yang B, muncul keterangan tolak permanen, artinya tetap ya, jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPK yang dipilih tidak linear. Atau yang C, akan muncul keterangan tolak dalam kurung perbaikan jika berkas tidak lengkap dan atau bidang studi yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1, tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi guru kelas, kemungkinan ini salah memilih programnya, jadi kemungkinan masih bisa diperbaiki lagi jika muncul keterangan tolak dalam kurung perbaikan. Kemudian guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi PPK dalam jabatan 2022. Kemudian ini adalah jadwal ya. Yang pertama ada pengumuman pendaftaran yaitu mulai tanggal 3 Februari. Nah, ini pendaftarannya adalah dan pengiriman berkas mulai tanggal 10 sampai 23 Februari 2022. Jadi pendaftaran ini dimulai pada tanggal 10 ya sampai dengan 23 Februari. Kemudian perbaikan berkas tanggal 10 sampai 25 Februari masih dalam rentang waktu yang sama ya.
kemudian verbal oleh petugas, terakhir ada pengumuman hasil seleksi tanggal 4 Maret 2022. Jadi harus disiapkan seluruh berkasnya sampai dengan seluruh syarat-syarat yang lain agar tidak terjadi tertinggal ya ataupun salah dalam mengisi formasi. Kemudian ini adalah contoh dari fakta integritas, ini juga harus diisi dan kemudian ditandatangani dan kemudian juga diupload dengan berkas yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu kapan dan bagaimana cara pendaftaran PPG tahun ini. Semoga Bapak Ibu guru semuanya yang belum mengikuti program PPG atau yang lebih dikenal dengan sertifikasi ya, semoga tahun ini bisa lolos dan sukses. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.